Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kali ini saya berada di Kalimantan Barat, tepatnya di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak. Di tempat ini yang Anda lihat, di latar belakang ada siswa-siswa. Ini adalah sebuah sekolah yang oleh kemurahan Tuhan saya digerakkan Tuhan untuk mendirikan Yayasan Mika, Misi Kita Bersama. Melalui yayasan ini saya dengan beberapa rekan-rekan yang sebeban sepikir, coba mulai memikirkan bagaimana menumbuh kembangkan satu tanggung jawab di dalam hidup berbangsa, bernegara, supaya kita tidak hanya sekedar bercerita, berkata dengan retorika yang luar biasa, tetapi boleh bertindak nyata, mengaktualisasi anak bangsa untuk boleh menjadi satu wujud kehadiran umat Kristen yang utuh di dalam tanggung jawab berbangsa untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa ini. Oleh karena itu, di tempat ini kami mendirikan sebuah sekolah tingkat SD, SMP, SMA, lengkap. Dan satu waktu jika Tuhan mengizinkan kami rindu, ada university juga di daerah ini. Nah saudara, apa yang melatar belakangi seluruh pemikiran ini terjadi? Baru 3 tahun sekolah ini berjalan, memasuki tahun ketiga, satu anak sudah boleh kami kirim lulus PMDK di Universitas Tanjung Pura. Sekarang dia sedang studi. Kami rindu bahwa kami bisa mensuplai SDM-SDM yang bermutu untuk bisa memberikan pikiran-pikiran utuh bagi bangsa ini. Sekali lagi kembali ke pertanyaan tadi. Apa gerangan yang menggerakkan kami? Nah, saya akan mengajak saudara untuk melihat apa yang dikatakan Alkitab. Di dalam Amsal pasal 29 ayat 18. Amsal 29 ayat 18. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari. Sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Saudaraku yang kekasih, menarik sekali. Alkitab begitu konsen untuk berbicara soal wahyu. Apa wahyu? Dalam bahasa Inggris, kalimat ini bukan kata wahyu, tetapi vision. Vision atau visi. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai wahyu. Mengapa? Saya kira terjemahan ini cukup tepat dalam pengertian seperti ini. Visi adalah sesuatu yang melihat nun jauh, yang belum bisa dilihat oleh mata, tetapi bisa dilihat oleh imajinasi yang paling tinggi. Jiwa melihat sesuatu, apa yang akan terjadi. Maka visi adalah sesuatu di sana, bukan di sini. Tetapi bagaimana kita merengkuh di sana, membawanya ke sini. Artinya, kita siap mengantisipasi apa yang akan terjadi. Oleh karena itu tepat sekali ketika Amsal berkata, jikalau tidak ada wahyu, atau lebih tepat dalam bahasa yang kita mengerti, jikalau tidak ada visi, menjadi liarlah rakyat. Tetapi kemudian apa yang dikatakan lagi di dalam bawahnya tadi? Sebab, tetapi berbahagialah orang yang berpegang kepada hukum. Nah jadi saudaraku yang kekasih, kemampuan melihat ke depan sangat penting. Itu mewarnai, itu melatar belakangi pemikiran-pemikiran pada benak saya. Kira-kira apa yang terjadi pada bangsa saya? Kira-kira apa yang dibutuhkan bangsa saya? Fakta membuktikan 80% penduduk kita tidak lulus sampai lulus SD. Artinya pendidikan kita sangat rendah untuk mencetak orang-orang yang lulus SD. Ini sangat menyedihkan. Tetapi berkeluh kesah di dalam kehidupan, berteriak pada pemerintah, saya kira tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Terus terjun, turut turun. Itu yang paling penting. Bisa memberikan kontribusi utuh. Di dalam kebingungan mungkin, atau di dalam kesulitan, atau di dalam kerepotan, atau di dalam tingginya frekuensi yang harus dikerjakan oleh pemerintah, banyaknya yang mesti dilihat. Mari kita lihat ke sana saja. Tetapi yang jelas banyak daerah yang tidak tersentuh oleh pendidikan yang utuh, yang sebanding untuk mereka memiliki. Maka kami berada di sini, di sebuah pedesaan, dengan semangat membangun satu sekolah unggulan. Dengan gairah dan mimpi, dari sekolah ini muncul pemimpin-pemimpin bangsa di kemudian hari. Tak cukup untuk berdemonstrasi, bahwa ini kurang dan itu kurang. Ada baiknya Anda mengerjakan, tetapi tolong jangan itu titik, tetapi koma. Juga perlu untuk melakukan tindakan-tindakan yang utuh. Maka saya memilih bertindak langsung. Turun langsung memberikan kontribusi. Kembali kepada apa yang kita katakan tadi. Itulah menjadi semangat yang utuh dari apa yang kami kerjakan melalui Mika, Misi Kita Bersama. Kita tidak bisa duduk dan berpangku tangan sehingga orang tetap bodoh di dalam kehidupannya. Tetapi kita perlu memberikan konsekuensi tanggung jawab sebagai anak bangsa untuk menciptakan para pemimpin-pemimpin di kemudian hari yang diberi kesempatan pendidikan cukup. Lalu mereka boleh meroket di dalam kemampuan mereka. Dan mereka boleh berbuat hal yang luar biasa sebagai balas terhadap apa yang mereka terima. Pendidikan yang cukup, maka mereka boleh mengabdi pada bangsa ini.
Oleh karena itu, seorang pemimpin seharusnya mempunyai visi yang jelas. Jikalau berbicara negara ini, mau dibawa kemana bangsa ini? Apa yang dibutuhkan bangsa ini? Saya bukan orang besar. Saya hanya orang biasa-biasa saja. Saya rakyat kecil, tetapi saya rindu berbuat sesuatu. Saya punya visi dan saya harus memikirkannya. Tetapi tidak cukup, juga harus mewujudkannya. Keringat harus tertumpah. Tenaga tidak perlu dihitung. Biaya harus rela dikorbankan. Tetapi semuanya memang tidak akan pernah visi tanpa pengorbanan. Oleh karena itu setiap pemimpin ketika dia mempunyai visi, jangan hanya mimpi dan berteriak itu di atas mimbar. Jangan mimpi dan hanya berteriak itu pada pidato-pidato kenegaraan saja. Tapi bagaimana mengaktualisasi. Bangsa ini sudah terlalu capek, bosan mendengar kata-kata manis yang tidak diikuti oleh sebuah tindakan nyata. Bangsa ini haus, butuh pemimpin-pemimpin yang tidak hanya mampu di dalam retorika seperti memberikan kuliah di ruang studi. Tetapi dia perlu bangsa yang turun dalam tindakan nyata, merakyat dan membangun kehidupan rakyat. Tetapi tidak mengeksploitasi rakyat, yang duduk bersama rakyat hanya untuk mengambil hati rakyat, memilihnya, kemudian dia menghilang entah kemana. Bosan, sudah. Kata-kata manis, karena terlalu banyak. Tetapi pahit di kenyataan, itu menjadi sesuatu yang tidak terbantahkan. Karena itu saudara-saudara, sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, khususnya saudara yang menyebut diri Kristen, mana tanggung jawab kita di dalam hidup ini? Maka saya pikir penting sekali untuk memperbanyak gerakan-gerakan seperti ini, memikirkan mereka yang ada di level bawah, yang sulit untuk membayangkan masa depan. Karena bicara masa kini saja, mereka sudah merintih dan menangis. Memikirkan perut saja mereka tak mampu. Bagaimana mungkin untuk memikirkan jauh ke depan sana? Maka Anda dan saya, kita harus bertanggung jawab pada kenyataan ini. Kita tidak bisa berkata, it's not my business. It's not my brother, it's not my sister. Tidak bisa. Kita harus mengatakan mereka saudara kita. Mereka adalah bagian dari hidup kita. Mereka tanggung jawab kita. Maka visi akan menolong kita menciptakan hal-hal yang luar biasa bagi kehidupan bangsa ini. Nah, saudara yang kekasih, tidak bisa tidak. Ada satu kontribusi utuh yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Di proyek sekolah ini dibangun bukan hanya sekolah, tetapi juga balai pengobatan. Memikirkan secara holistik, secara keseluruhan apa yang harus dimiliki oleh anak-anak. Otak yang cerdas, tubuh yang sehat, itu adalah suami istri yang tak bisa dipisahkan. Bagaimana mendapatkan otak cerdas jikalau tubuh tidak sehat? Apa guna tubuh sehat jikalau tidak disuplai dengan pendidikan, pengetahuan yang diperlukan? Karena itu dua-dua disuplai, tentu dibangun dalam dasar keimanan yang utuh. Karena itu pekerjaan holistik menjadi suatu pekerjaan yang sangat serius, yang sangat berat. Tetapi bagi saya, proyek ini menjadi satu penggambaran pelatihan memikirkan untuk boleh belajar menjadi pemimpin yang real di tengah-tengah kehidupan ini. Maka izinkan saya, di tengah-tengah semangat sepanjang tahun seperti yang sudah saya katakan, menyorot masalah-masalah kepemimpinan. Supaya kita betul-betul aktual di dalam kehidupan. Milikilah visi. Visi yang mampu melihat saudara ke depan, mencermati apa yang akan terjadi. Sehingga saudara mampu membawa bangsa melewati kerikil demi kerikil. Supaya tiba di tempat yang dicita-citakan. Saudara, sekali lagi itu bukan rapat. Itu bukan sekedar sebuah sidang. Itu bukan sekedar satu acara megah-megahan. Itu bukan sekedar gedung parlemen atau istana negara. Tetapi itu bicara soal bagaimana kita turun ke bawah. Karena itu di tengah-tengah kehidupan ini, bagi saya seorang pemimpin yang visioner selalu ada dalam kehidupan rakyat. Tahu apa yang dirasakan rakyat dan mengatasi persoalan rakyat. Maka saya percaya sekali, pemimpin seperti ini akan dipilih rakyat dengan cermat. Pemimpin seperti ini akan dipilih rakyat dengan baik. Kalau saya ditanya maka saya akan berkata, kalau engkau memilih seorang pemimpin, pilihlah dia 5 tahun ke belakang track recordnya kayak apa. Jangan dengarkan apa katanya, tetapi coba belajar lihat apa yang dilakukannya. Orang yang sederhana, seringkali kurang banyak kata-kata karena dia kurang pintar bicara. Dia tidak punya semangat, dia tidak punya bakat untuk bicara. Tetapi dia punya semangat dan bakat kerja yang luar biasa. Kadang-kadang mereka terabaikan, karena mereka tidak terpublikasikan. Padahal mereka orang-orang jempol yang kelak mampu menjadi pemimpin, bahkan pemimpin yang kita butuhkan. Karena itu lihatlah sekelilingmu, cermatilah baik-baik. Sebentar lagi kita akan memilih seorang pemimpin. Pilihlah pemimpin yang visioner. Entah siapa dia, Anda harus belajar bijaksana, mengenalinya. Bukan hanya yang sekedar pintar berkata-kata. Karena kata-kata bisa bakat. Tetapi bertindak dalam realita, itu yang menjadi penting bagi kehidupan kita.
Kadangkala mereka yang berteriak heroik, begitu suci, begitu bersih, mendadak kita mendengar hidup mereka porak-poranda tidak karu-karuan. Oleh karena itu di dalam bagian ini saya ingin mengajak saudara sekali lagi untuk melihat visioner jauh ke depan. Maka mimpi yang di sana harus dicermati dengan baik. Kerangka-kerangka kerja harus diatur secara tertib, melangkah dengan tepat untuk mencapai tujuan yang pas. Bangsa kita adalah bangsa Indonesia dengan persoalan tersendiri. Bangsa kita bukan bangsa Amerika. Realita kita lah kita lihat, kita bangun seperti apa yang ada pada kita. Kontekstual, apa yang dibutuhkan. Ketika sekolah ini dibangun, karena di sini sangat diperlukan pendidikan. Ketika dibuat sekolah ini dalam konsep unggulan, sekalipun kerangka unggulan itu sangat relatif ukurannya, tetapi dalam semangat untuk menciptakan peluang menggapai pemimpin-pemimpin masa depan. Kami sangat senang sekali ketika pemerintah daerah kabupaten mensupport, mendukung baik-baik, membangun jalan yang utuh ke lokasi ini, sehingga jalan tanah telah berubah menjadi jalan aspal. Tetapi cukupkah itu? Jawabnya tidak. Karena itulah pemikiran-pemikiran serius perlu terus dituangkan, diutuhkan. Sehingga pertanyaannya, kalau Anda seorang Kristen, apa yang Anda kerjakan? Kita tidak cukup hanya berdiri atas minggar berteriak, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi Anda tidak pernah turun memeluk mereka. Kita tidak cukup hanya berteriak, hai orang-orang Kristen, jadilah bertanggung jawab untuk bangsamu. Tetapi tidak pernah membenahi mereka. Kita tidak cukup hanya berteriak, Allah memberkati engkau. Tetapi berkat itu tidak sampai kepada orang-orang di bawah sana. Justru hanya kita yang berkhotbah atau kita yang di atas menerima berkat. Tetapi di bawah tetap sekarat. Sangat tragedik. Sudah waktunya kita sadar di tengah-tengah kehidupan kita. Dan sudah waktunya Anda anak bangsa untuk melihat dan mencermati dengan baik-baik. Mengkritisi segala sesuatu. Hanya itulah harapan bagi bangsa depan. Bangsa kita. Tanpa sikap yang kritis, kita akan ada pada satu kondisi yang krisis. Perhatikan kalimat saya. Tanpa sikap yang kritis, kita akan berada pada situasi yang krisis. Ini sangat menyedihkan sekali. Karena itu jikalau engkau mau, jikalau engkau mimpi bangsa ini keluar daripada tragedi kepahitan yang datang silih berganti, ini kalimatku, turun dan kerjakanlah apa yang bisa kau kerjakan. Paling tidak engkau sudah terlibat dan mengurangi beban ketika engkau turun dan bekerja. Persoalan bangsa ini tak cukup dengan hanya satu kata. Sudah selesai krisis kita. Lihat ke bawah. Terlalu banyak rakyat yang tak tersentuh media. Ada dalam kesulitan yang luar biasa. Di sini anak-anak kurang beruntung untuk bisa selalu membaca koran setiap hari seperti di Jakarta. Mereka tak tahu banyak informasi. Oleh karena itulah mereka perlu dididik di dalam keutuhan. Tetapi bukan sekedar turun ke jalan. Mereka dididik dalam kecerdasan. Bukan untuk membenci pemimpin, tetapi dididik untuk bisa menjadi pemimpin. Mereka dididik bukan untuk marah kepada satu kelompok, tetapi dididik justru untuk mengasihi kelompok-kelompok lain. Mereka dididik bukan untuk berpikiran sempit kepada kekristenan, tetapi justru berpikiran luas, tidak inklusif, tetapi belajar menjadi eksklusif, mengenal keluar. Karena kita dipanggil harus jadi garam dan terang dunia. Tidak mungkin kita inklusif. Dan inklusif bukan panggilan Kristiani. Itu salah sekali. Nah, oleh karena itu saudaraku yang terkasih, mari kita pikirkan bersama-sama di dalam visi yang utuh. Maka visi harus juga dijalani di dalam ketetapan hukum. Supremasi hukum yang harus dibangun. Karena jikalau tidak, ingat, liar lain. Tetapi berbahagialah mereka yang berpegang pada hukum. Ketika hukum berbicara sebagai satu arah, sebagai satu toolkit buat kita, menuntun, membimbing kita pada jalan yang tepat, itu yang kita perlukan. Ini saya bicara bukan sekedar pemimpin negara, tetapi juga pemimpin agama harus dicermati. Karena kadangkala orang-orang seperti kami hanya mampu berkhotbah, tapi tak mampu bertindak. Kata-kata kami manis karena kami kutip mungkin dari orang-orang lain yang sudah ratusan atau puluhan atau ribuan tahun lampau. Kalimat-kalimat luar biasa muncul dari mulut kami, tapi belum tentu kami lakukan. Karena itu saya akan merasa berdosa jikalau saya ada di situ. Itu sebab oleh kemurahan Tuhan saya bersyukur dibangunkan dari mimpi untuk menciptakan mimpi yang aktual. Maka kami berada di sini, membangun sekolah ini, memberikan kontribusi jutu di dalam perspektif visi yang kuat dan kerinduan ketetapan kepada hukum yang tetap. Sekali lagi, bagaimana dengan saudara? Mari kita turun bersama-sama, bergandengan tangan menjalankan tugas. Mari kita turun bersama-sama tanpa harus saling mempersalahkan. Kalau Anda pintar, kalau Anda bijak, dan kalau Anda berani, Anda akan membangun bangsa ini. Hanya pengecut yang tidak tahu diri, yang merusak kehidupan bangsa dan mencabik-cabiknya. Cintai bangsamu dan jadilah bangsa Indonesia yang baik.
Jikalau saya bicara dalam perspektif Kristiani, karena untuk itulah engkau diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengannya. Dan dia berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, akal budimu dan pikiranmu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Buktikan itu lewat keseharian kehidupanmu. Dan jangan lalai. Tetapi jangan bergerak tanpa visi. Dan jangan berjalan tanpa hukum yang jelas. Ada di rambu-rambu menjadi penting bagi kita. Tenangkan hatimu, tahan amarahmu, dan jangan mencaci maki. Karena orang marah yang suka mencaci maki hanya akan melakukan kesalahan kepada kesalahan dan kesalahan. Dan tidak akan pernah berakhir pada satu tindakan yang menyenangkan. Kita tak akan membuat itu, bukan? Maka, milikilah visi. Tetaplah dalam hukum. Supaya tak menjadi liar rakyat, tak menjadi liar jalan tujuan. Kiranya Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita. Selamat bervisi, taat hukum. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jikalau Tuhan di dalam kemurahan-Mu menolong kami di tempat ini, membangun sekolah ini, masa depan anak-anak di tempat ini. Biar Tuhan memampukan supaya ini terwujud nyata di dalam kerinduan mewujudkan visi yang aktual dan taat hukum yang bisa dibaca jelas. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Kepala Gereja Sumber Visi yang sejati, kami naikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, Anda lihat anak-anak kita sedang melakukan upacara penaikan bendera. Disiplin baris berbaris, kami harapkan satu waktu bisa menumbuh kembangkan disiplin bagi diri mereka. Seluruh harus dikerjakan. Baris berbaris juga diharapkan bisa membentuk kemampuan kepemimpinan. Sifat, sigap, penampilan, tegap, tegas akan mewarnai anak-anak kita. Untuk membekali mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Tetapi tentu saja semua ini tak cukup hanya dengan kata-kata. Tentu ini membutuhkan dukungan Anda, doa, daya, dan tentu saja dana. Berdoa tanpa kita berkarya, berdoa tanpa memberikan daya dan tenaga, itu bukan apa-apa. Karena kita hanya memperkerjakan pendahuluan dari sebuah buku. Tapi doa, kemudian turun dan berkarya. Kita masuk pada bagian isi, namun juga belum menyelesaikan. Kesimpulan akan bisa kita bikin ketika yang ketiga dana pun kita kucurkan. Sendiri kami tak tahu, bersama kita luar biasa. Karena itu peran serta Anda aktif dalam bagian ini. Menjadi orang tua asuh bagi anak-anak, mendukung pendanaan pengembangan sekolah, akan menjadi kerjasama yang luar biasa. Keterlibatan Anda menjadi sahabat bagi kami. Keterlibatan Anda, sukacita kami. Keterlibatan Anda menjadi sesuatu yang menyenangkan. Mari lihat anak-anak kita. Masa depan untuk bangsa Indonesia. Merdeka, jaya. Biarlah Kristus dipermuliakan di bumi pertiwi Indonesia. Tinggikan salibnya, lakukan karyanya. Kita bukan beban, tetapi kita berkat bagi bangsa. Terpujilah nama Tuhan semesta alam. Shalom. Rintangan yang tak dapat diatasi.